Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Infomatul. Kali ini kita akan bikin input data, aplikasi input data berbasis mobile Android dengan menggunakan App Inventor. Nanti hasil akhirnya kira-kira akan seperti ini. Jadi di aplikasinya kita bisa input dari data-data kita, kemudian bisa disimpan ke dalam bentuk Excel, langsung tersimpan ke memori internal kita dan juga bisa membaca. Jadi ada dua fungsi di sini untuk menyimpan dan juga untuk membaca filenya. Nanti otomatis akan tersimpan di memori internal kita dengan nama file Excel ya di dalam memori internal kita. Oke, nanti tampilan depannya kira-kira seperti ini. Kita buat cukup simpel saja. Oke, kita mulai dengan start new project, create new apps. Kita kasih nama data siswa RPL. Oke. Pertama kita bikin layout ya, 3 layout horizontal arrangement. Kita bikin 3. Ini nanti untuk table dan juga input ya, text box. Untuk width-nya kita maksimalkan fill parent ketiga-tiganya. Kemudian di masing-masing ini nanti akan diberikan label. Label 1, label 2, dan label 3. Oke, kita punya 3 label. Kemudian masing-masing diberikan teksnya. Yang pertama untuk niche, sekalian teksnya di bold, ukurannya kita sesuaikan, misalnya 16. Kemudian juga yang teks yang kedua untuk nama kita tebalkan, ukurannya juga 16. Kemudian label yang ketiga untuk alamat, ini juga kita tebalkan sama dengan yang lain, ukurannya juga sama. Ini disesuaikan aja ukurannya biar proporsional. Kemudian setelah label, di sampingnya kita buat inputan dengan text box. Text box 1, text box 2, dan text box 3 di samping labelnya. Oke, untuk text box yang pertama kita berikan nama ya, kita biar nanti waktu coding biar lebih mudah mengingatnya, tbox_nis untuk nomor induk siswa. Kemudian di text box yang kedua kita kasih nama tbox_nama. Di text box yang ketiga kita kasih nama tbox_alamat biar lebih mudah ya mengingatnya. Kemudian agar tampilannya maksimal, masing-masing text box ini dimaksimalkan ke kanan ya, dari text box nis, nama, dan juga alamat. Ini untuk width-nya fill parent saja biar maksimal ke kanan. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan layout lagi. Nanti bisa digunakan untuk button ya. Nanti kita akan buat button seperti contoh tadi di depan. Yang pertama untuk button save, yang kedua untuk button read. Jadi aplikasi ini punya 2 fungsional, yaitu menyimpan dan juga membaca. Untuk layoutnya dimaksimalkan ke kiri. Jadi text button yang pertama nanti digunakan untuk button yang pertama digunakan untuk save ya, untuk menyimpan, agar nanti bisa menyimpan ke Excel-nya. Dari inputan text box dimasukkan ke Excel.
Kita kasih nama btn underscore save biar lebih gampang mengingatnya. Yang kedua, kita kasih nama btn underscore read untuk membaca. Jadi kalau nanti membaca akan tampil di bawahnya. Oke, kita ganti teksnya ya. Dengan yang pertama btn satunya diganti save ya untuk menyimpan. Fontnya bold. Kemudian widthnya fill parent biar maksimal. Kemudian di btn read kita ganti teksnya dengan read. Ini juga sama dengan save, font bold, widthnya juga fill parent. Jadi seimbang antara save dan read. Oke, kita sudah punya dua tombol, save dan juga read. Kita juga sudah buat 3 inputan, NIS, nama, dan juga alamat. Kita masih perlu komponen lagi. Di atas boleh dikasih judul ya. Kita kasih judul aplikasinya, yaitu data siswa 12 RPL. Misalnya saja ini aplikasi untuk data siswa 12 RPL. Ini inputannya sementara 3 dulu untuk example aja. Teksnya bold, kemudian font size-nya 18. Agar di tengah kita ngaturnya di bagian screen. Bagian screen kita pilih yang align horizontal, kita pilih center. Ya, align horizontal center. Oke, sudah. Next kita butuh komponen lagi ya. Kita butuh komponen lagi yang non visible komponen. Komponen untuk tampil dulu ya. Komponen untuk tampil kita pakai list view ya, kita drag list view. Ini nanti digunakan untuk menampilkan ya. Setelah tombol read ditekan nanti akan tampil di list view. Agar nanti misalnya datanya banyak, dimaksimalkan aja atas dan bawahnya, height maupun width dengan fill parent. Kemudian kita juga butuh satu notifier. Nanti notifier ini untuk memberikan informasi jika data sudah tersimpan. Kita tambah satu lagi komponen untuk menyimpan ya. Jadi dalam bentuk file. Jadi nanti penyimpanan itu akan dalam bentuk file gitu. Oke, kita punya dua non visible komponen, notifier dan juga file. Kita sudah menambahkan list view. Oke, kira-kira cukup ini tampilannya bagian desain. Nanti kita lanjut ke bagian blog untuk memberikan programnya, coding programnya. Pertama kita atur untuk button save ya, button save. When button save klik ya, ketika diklik ini nanti yang paling banyak algoritmanya. Jadi kita atur yang paling banyak ada di button save ini. Pertama kita berikan control if then. Jadi algoritmanya nanti ketika yang pertama ketika kosong ya, ketika button klik diklik ya, button save diklik tapi datanya kosong. Nah, ini yang pertama, jika datanya kosong nanti akan muncul masukan apa, misalnya NIS-nya kosong ya, masukkan NIS gitu. Misalnya namanya kosong, masukkan nama dulu baru di save. Artinya ketiga text block itu harus terisi dulu. Oke. Ya, jadi untuk yang pertama, jika text block NIS-nya kosong gitu ya,
muncul notifikasi ya. Jika text boxnya kosong, muncul notifikasi. Kita kasih teks, masukkan nis ya. Jadi kalau button save diklik tapi text box nisnya kosong, maka muncul notifikasi masukkan nis gitu. Jadi tambahi request focus agar mengecek ya, untuk mengecek di tbox nisnya. Kemudian kita perlu else if, dua else if ya, karena kita punya tiga text box. Jadi nanti yang 3 untuk jika kosong ya, jika kosong, kemudian yang 1 untuk yang else, yang terakhir nanti untuk jika terisi gitu. Untuk yang else if, dua else if ini tinggal diduplikat aja bagian is empty-nya. Kemudian kita ganti yang tbox-nya, tinggal diganti aja. Jadi kira-kira sama persis dengan yang di atas. Untuk kondisi kosong ya, untuk kondisi data nis kosong, kemudian nama kosong ataupun alamat kosong, ini tinggal itu diduplikat aja. Kemudian setelah diduplikat jangan lupa diganti, jangan sampai sama ya. Yang atas itu untuk nis yang paling atas, kemudian yang kedua untuk nama ya. Jika namanya kosong ya kita ganti notifiernya, notifikasinya, masukkan nama dulu gitu ya. Jadi ini per blok ya, nama pastikan juga ininya nama semua. Kemudian alamat juga tbox-nya tbox alamat. Kemudian panggil notifier 1, masukkan alamat juga gitu. Jadi ini mengeceknya dari atas ya, dari nis, nama, baru alamat. Kemudian kita ke else. Jadi ini kalau diisi ya, kalau sudah terisi gitu ya. Jadi jika 1, 2, 3 sudah not empty, jadi sudah terisi, maka menuju ke else ya. Else ini juga ada beberapa hal yang dieksekusi, yaitu nanti memasukkan nis ke dalam file Excel-nya, masukkan nama dan juga alamat itu. Jadi dalam satu perintah memasukkan 3 variabel. Jadi pertama masukkan nis yang ada di text box ya. Jadi di nanti filenya akan CSV ya. Kita kasih untuk mengeksekusi, untuk menginputnya kita tambahi koma ya, teks koma di situ. Jadi nanti nis, nama, alamat gitu. Kemudian text box nis, kemudian text box nama, yang terakhir adalah text box alamat. Ya, ini tinggal diduplikat aja ya, gampang ya. Tinggal duplikat, kemudian text box-nya diganti. Untuk nis, nama dan juga alamat. Yang terakhir untuk alamat ini kita kasih /n agar ada di bawahnya gitu ya. Jadi /n ini
Nanti kalau misalnya menginput lagi ya, itu langsung ada di bawahnya gitu. Kemudian ini yang penting juga di bagian file name ya. Kita kasih nama file yang digunakan untuk menyimpan ini. Formatnya kita buat CSV ya. Misalnya kita kasih nama /data, nama data siswa 12 rpl .csv ya. Karena nanti kita akan menyimpan dalam bentuk CSV. Oke, kemudian kita kasih bikin prosedur ya. Kita bikin prosedur untuk menghapus. Jadi ceritanya kalau misalnya sudah kita nginputkan nih, sudah selesai nginputkan, sudah klik save. Nah, nanti kondisinya text box, kondisi teksnya kembali kosong gitu. Kita bikin prosedur clear di sini. Jadi nanti kalau udah diisi ya, nanti akan terhapus. Kalau sudah diisi, diklik save, nanti akan kembali kosong lagi. Jadi pada prosedur clear ini nanti kita setting text box miss.text menjadi kosong. Kemudian juga text box nama, text box alamat juga kosong. Ini tinggal diduplikat aja. Duplikat text box niche-nya, ganti dengan tembok nama. Kemudian kita duplikat lagi juga untuk alamatnya juga kosong lagi. Ya, jadi ini function atau prosedur ya, prosedur untuk menghapus text box-nya. Nah, kalau udah jadi kita masukkan ke button save. Ya, jadi kalau sudah, jadi ini urut ya eksekusinya dari atas kemudian ke bawah. Interpreter ya, jadi interpreter dari atas ke bawah. Interpreting. Nah, ini kalau sudah jadi prosedurnya clear, di prosedur ada pilihan call clear. Kita masukkan paling bawah. Kemudian kita kasih info ya. Jadi kalau sudah semuanya dieksekusi, kita kasih info dengan notifier. Kita kasih info kalau datanya sudah tersimpan. Ya, kita kasih info data Anda sudah tersimpan atau data berhasil disimpan gitu ya. Ya, ini dikasih satu checking ya untuk mengecek di niche-nya. Oke, ini sudah cukup untuk algoritma di button save. Ini yang memang cukup banyak perintahnya di button save. Kita ke button read ya. Ini cukup simple. Jadi save ini untuk menyimpan sekaligus membuat file CSV ya, langsung terbuat gitu. Nah, button read ini otomatis save dulu baru read dieksekusi. Nggak mungkin kita baca dulu nggak ada filenya gitu. Jadi save dulu baru button read bisa jalan. Nah, ini button read ini jalannya cuman membaca file ya, membaca file dari yang sudah tersimpan. Nah, ini tinggal di duplikat aja tadi data siswa 12 rpl.csv. Jadi button read ini fungsinya untuk membaca dari
data siswa 12 rpl.csv tadi. Nah, ini untuk filenya. Ini untuk menampilkan file di dalam list view. Jadi set list view 1 elemen to file CSV. Jadi list view ini nanti akan menampilkan data dari CSV, dari tabel CSV. Ya, please. Kemudian yang terakhir get text. Nah, jadi list view nanti akan menampilkan data dari CSV tadi ya, dari data siswa RPL CSV. Oke, itu untuk algoritmanya dari button save dan juga button read sudah selesai kita buat. Kemudian let's go, kita akan mengecek ke HP kita. Jadi build aplikasi, kemudian QR code, kita tampilkan QR code-nya. Kemudian kita bisa mendownload dengan AI2 MAT companion ya di aplikasi HP kita. Kemudian kalau sudah selesai progresnya, kita scan barcode-nya. Kita bisa menyekannya di aplikasi MIT Companion. Oke, kita lihat tampilan di HP kita. Jadi memang kalau ini install langsung ada peringatan ya. Ini kita lanjutkan aja. Setelah di download, kemudian dibuka dan juga diinstal. Oke, kita coba. Oh iya, ini tadi ada yang belum disetting bagian hint ya. Ini bisa silakan disetting. Misalnya NIS ditambahkan tuliskan NIS, masukkan nama, masukkan alamat gitu. Ini tadi bagian hint belum diatur. Kita coba cek, masukkan NIS, nama dan alamat, kemudian save. Ya, nanti otomatis akan mengakses dari file yang ada di HP ya. Jadi sudah tersimpan, kemudian read akan muncul. Oke. Gitu ya. Jadi input dulu, masuk, tersimpan. Ketika read akan terbaca di bagian list view yang bawah. Kita misalnya buat 2 data di sini. Oke, data berhasil disimpan. Nah, read-nya akan ada 2. Nah, di mana datanya? Nah, datanya seperti yang sudah kita buat tadi. Datanya akan tersimpan di HP kita ya. Biasanya langsung tersimpan di luar ya, di storage internal. Nanti akan tersimpan di luar sesuai nama yang sudah kita buat tadi ya. Data siswa 12 rpl.csv. Ya, jadi di memori internal itu di bagian luar ya, langsung tersimpan di luar. Nah, di situ ada file yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada 2 data yang sudah kita input tadi. Jadi kalau koma di CSV itu akan ada di sampingnya ya. Tadi karena dan koma ya, jadinya ada 2 kolom di situ. Itu jadi kalau inputan CSV programnya tinggal koma akan masuk di kolom. Oke, thank you for your watching dan selamat mencoba, selamat berkreasi dengan App Inventor. Semoga bisa membuat produk-produk mobile yang keren-keren.
Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.